Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan materi kita, yaitu tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana sebelumnya telah kita pelajari, yang mana sebelumnya telah kita ketahui bersama tentang sosok daripada tokoh pendiri Muhammadiyah, ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Nah, sekarang kita akan ketahui kepribadiannya bagaimana. Nah, kepribadian yang pertama yang ada pada beliau itu adalah mencintai ilmu pengetahuan. Beliau itu adalah sosok yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Permulaan pendidikannya tentang dasar-dasar agama Islam diperolehnya dari ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Sejak usianya 7 tahun beliau itu sudah membaca Al-Quran, sudah dapat membaca Al-Quran secara khatam lagi. Artinya selesai sudah membaca Quran dari awal sampai akhir itu pada usia 7 tahun. Ya. Sangat belia, sangat muda sekali beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Beliau merupakan orang yang cerdas dalam pemikiran dan dapat mempengaruhi kawan-kawan sepermainannya. Nah, setelah usianya beranjak dewasa, beliau itu sudah mulai membuka-buka kitab-kitab fikih, ya. Beliau belajar ilmu fikih bersama Kiai Haji Muhammad Saleh Darat, dan ilmu nahwunya bersama Kiai Haji Muhsin. Dan kedua guru tersebut merupakan kakak ipar oleh beliau yang tinggal satu kampung dan berdampingan rumahnya. Selain kepada dua orang guru tersebut, beliau juga banyak belajar kepada guru-guru yang lain, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur bin Kiai Haji Fadil, seorang kepala penghulu Hakim Kota Yogyakarta, dan Kiai Haji Abdul Hamid di Kampung Lempuyangan Wangi, Yogyakarta. Nah, kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan dapat dilihat pada masa beliau berada di Mekah saat melaksanakan ibadah haji. Jadi beliau itu ketika melaksanakan ibadah haji bukan semata-mata untuk menunaikan ibadah haji saja, tetapi juga beliau sempatkan untuk belajar ilmu agama kepada guru-guru di sana, ya. Nah, nih, kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu belajar ke Mekah? Karena menurut pandangan beliau, di Mekahlah tempat munculnya agama Islam dan negeri yang penuh mengandung riwayat perjuangan agama sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi itu alasannya kenapa jadi beliau belajar ke Mekah sana. Nah, berbekal daripada ilmu yang didapat ketika di Indonesia ditambah pada para ulama di Mekah, maka bertambah pula lah ilmu pengetahuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sepulang dari Mekah, beliau membantu memberi pelajaran kepada murid-murid ayahnya yang belajar di waktu siang ba'da zuhur dan sore ba'da maghrib dan isya. Beliau sering diberi tugas oleh ayahnya, yaitu Kiai Abu Bakar, untuk mengajar, kecuali pengajian sore hari ba'da asar yang sepenuhnya masih diasuh oleh ayahnya. Jadi waktu zuhur, ba'da zuhur dan ba'da maghrib dan isya itu sering Kiai Ahmad Dahlan disuruh untuk mengisi kajian-kajian, ya. Nah, itu yang pertama, ya.
Kepribadian Kiai Ahmad Dahlan pertama itu mencintai ilmu pengetahuan. Nah, kepribadian yang kedua adalah suka berderma dan menolong sesama. Kiai Ahmad Dahlan itu mengajarkan bahwa manusia harus siap menghadapi kematian dengan jalan menyelesaikan urusannya kepada Allah dan dengan sesama manusia. Baginya, bagi Kiai Ahmad Dahlan, mati adalah bahaya yang besar. Tetapi lupa akan kematian itu bahayanya itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena hal ini dimaksudkan agar manusia selamat dari siksa neraka dengan berbuat amal kebajikan, yaitu beramal dengan memberikan sebagian harta bandanya untuk kemajuan agama Islam. Karena itu, menurut Kiai Ahmad Dahlan, mati atau kematian itu adalah sebagai pendorong seseorang untuk beramal. Jadi kematian itu menurut Kiai Ahmad Dahlan adalah sebagai pendorong orang untuk lebih banyak beramal, lebih giat beramal kebaikan, baik itu sedekah dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu. Menurut beliau, mengumpulkan ilmu, nazar dan uang itu adalah untuk diambil manfaatnya dan dibagikan, bukan demi kemegahan dan diketahui orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu dianjurkan untuk bekerja mencari rezeki yang halal, kemudian membelanjakan untuk kepentingan keluarga dan kelebihannya untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan umat ya, misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf dan santunan kepada orang-orang miskin dan anak yatim. Kepribadian Kiai Ahmad Dahlan yang suka berderma dan menolong sesama dapat dipelajari dari kisah beliau pada waktu menjual barang-barang miliknya demi membayar gaji guru. Nah, jadi ada sebuah kisah yang mana kisah tersebut menunjukkan kedermawanan Kiai Ahmad Dahlan. Apa itu kisahnya? Mari kita simak ya. Siang itu, pada tahun 1921, Kiai Ahmad Dahlan tiba-tiba memukul kentungan yang ada di rumahnya. Kentungan dipukulnya keras-keras supaya warga datang dan berkumpul di rumahnya. Tidak lama kemudian warga Kauman pun berdatangan. Saat warga sudah berkumpul, beliau pun mulai berpidato menyampaikan kehendaknya. Apa maksud dari tujuan Kiai Ahmad Dahlan mengumpulkan itu? Mengumpulkan orang-orang yang ada di Kauman. Beliau menceritakan bahwa uang kas Muhammadiyah itu sedang kosong, padahal Muhammadiyah memerlukan uang untuk membayar gaji guru dan karyawan. Kiai Ahmad Dahlan kemudian ingin melelang barang-barang yang ada di rumahnya, baik itu pakaian, lemari, kursi, bahkan lampu-lampu yang ada di rumahnya pun juga ikut dilelang. Uangnya itu akan digunakan untuk membayar gaji guru dan membiayai sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Mendengar keinginan Kiai Ahmad Dahlan tersebut, warga kaget. Seketika itu beberapa warga Kauman yang kaya dan menjadi konglomerat atau pengusaha segera berebut dalam lelang barang milik Kiai Ahmad Dahlan. Barang pribadi dan perlengkapan rumah tangga milik Kiai Ahmad Dahlan dalam waktu singkat pun habis terlelang. Nah, ini adalah ulama besar ya. Ulama besar ingin menjual barang-barangnya, barang-barang pribadinya. Seketika itu banyak berkumpul para pengusaha. Para pengusaha itu berkumpul untuk melelang barangnya. Kenapa? Karena mungkin barang itu milik seorang kiai besar yang mana sayang untuk dilewatkan, mengambil keberkahan daripada sang pemilik. Ya, begitu semua sudah terlelang, warga Kauman yang hadir segera meninggalkan rumah Kiai Ahmad Dahlan tanpa membawa satupun barang yang dibeli. Kiai Ahmad Dahlan bingung. Lalu ditanyakanlah kepada mereka, peserta lelang ya. Saudara-saudara, silakan barang yang sudah dibawa, barang yang sudah ini dibawa pulang atau jika kesusahan akan saya antar ke rumah masing-masing. Para pemenang lelang belum menjawab, tidak usah.
semua barang yang dilelang kami serahkan kembali kepada Kiai Ahmad Dahlan. Lalu uang hasil lelang ini bagaimana? Tanya Kiai Ahmad Dahlan kepada mereka. Gunakan saja uangnya untuk Muhammadiyah. Tadi Kiai Ahmad Dahlan bilang bahwa Muhammadiyah membutuhkan uang untuk menggaji guru, karyawan, dan biaya sekolah atau madrasah milik Muhammadiyah. Nah, dari kisah itu kita semua dapat mengambil nilai kebaikan bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu suka berderma dan menolong sesama. Bahkan untuk kepentingan umum pun beliau rela mengorbankan harta benda milik pribadi beliau. Nah, semoga kita dapat meneladani sikap Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Nah, jadi Kiai Ahmad Dahlan itu orangnya sangat baik ya. Baik pribadinya, orangnya suka berderma, orangnya suka memberi kepada orang lain. Sifat atau kepribadian yang ketiga itu adalah suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep dakwah yang dipelopori Kiai Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah pada prinsipnya adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yakni berdasar pada Al-Quran dan hadis. Cara yang dilakukan untuk menjalankan dakwah seperti ini adalah dengan membedakan antara ajaran agama Islam dan yang termasuk adat atau tradisi masyarakat. Oleh sebab itu, Kiai Ahmad Dahlan berusaha memberantas pengaruh-pengaruh yang dapat merusak akidah Islam, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu tahayul? Tahayul adalah mengait-ngaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Contoh tahayul adalah mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak, atau apabila ada kupu-kupu yang datang ke dalam rumah akan ada tamu yang datang. Padahal belum tentu ya. Nah, itu contoh daripada tahayul. Bid'ah, apa itu bid'ah? Bid'ah itu yaitu menambah-nambah atau membuat-buat sesuatu yang baru dalam ibadah yang jelas tidak ada tuntunannya. Itu bid'ah artinya ya, menambah-nambah sesuatu dalam perkara ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu bid'ah namanya. Pak, kalaunya motor tuh Pak bid'ah lah. Motor tidak bid'ah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan bid'ah itu hanyalah perkara ibadah. Kalau masalah muamalah, masalah jual beli, masalah bertetangga, masalah antara manusia dengan manusia, itu tidaklah bid'ah. Bid'ah hanyalah menyangkut perkara ibadah saja. Kalau menambah-nambah sesuatu yang bersifat ibadah, yang bernilai ibadah, maka itu termasuk daripada khurafat lagi. Apa itu khurafat? Khurafat yaitu kepercayaan tanpa pedoman yang sah. Misalnya menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Nah, khurafat ini lebih dekat kepada syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menduakan Allah SWT, menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang ingin diberantas oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tahayul, bid'ah, dan khurafat, yang mana dahulu itu merajalela yang terjadi di Jawa. Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok pembaru dalam rangka kebangkitan dunia Islam. Sikap dan tanggapan beliau dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan atau didasarkan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Apa bunyinya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat inilah yang menjadi dasar Kiai Ahmad Dahlan itu suka berdakwah, mendirikan Muhammadiyah, mendirikan sekolah Muhammadiyah. Inilah ayat yang mendasari Kiai Ahmad Dahlan dalam pendirian organisasi Muhammadiyah. Itulah ayat yang mendasari pendirian Muhammadiyah ya. Pendirian Muhammadiyah didasari oleh ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, mungkin itu yang
dapat saya sampaikan, jadi ada 3 kepribadian Kiai Ahmad Dahlan. Saya simpulkan ya, yang pertama itu mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua itu suka berderma dan menolong sesama. Yang ketiga itu adalah suka berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu singkatan atau kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.